Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel saham di Analisa Teknikal Terbaru Mulkerian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 18 Mei 2023, tanggal merah ya hari ini. Dan ini adalah konten kemarin Rabu 17 Mei 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial di deskripsi. Dan tentu bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau sudah waktu. Aja jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung bahas transaksi kemarin Rabu 10,8 T dengan pergerakan asing net buy 186 miliar. Market semuanya koreksi dan net buy-nya dominan di pasar nego juga ya. Negonya 113 miliar sedangkan di reguler 72 miliar. Market dominan koreksi Asia, US, dan kalau kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing kemarin Rabu itu ada BBRI 155 miliar, MDKA 80 miliar, ICBP 63 miliar, Astra 48 miliar, Goto 25 miliar, Film 12 miliar, Akra 11 miliar, BSDE 10 miliar, Inco 10 miliar, NSSS 9 miliar, ERA 8 miliar, ASA 7 miliar, ADMR 6 miliar, Indosat 5 miliar, Esetware 4 miliar, Dharma 3 miliar, Bumi 3 miliar, MTEK 3 miliar, Tower 2 miliar, Mayora 1 miliar, Excel 1 miliar, dan KLBF 800 juta. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBCA 69 miliar, Bank Mandiri 36 miliar, Telkom 29 miliar, INDF 24 miliar, Pegas 20 miliar, Cepin 20 miliar, INKP 18 miliar, SMGR 18 miliar, MNCN 17 miliar, Unilever 14 miliar, MAPA 14 miliar, MAPI 11 miliar, INTP 9 miliar, Arto 8 miliar, Saratoga 8 miliar, Pakuan 7 miliar, Gia 7 miliar, Hiti Tractor 6 miliar, BTPS 4 miliar, Bukalapak 4 miliar, MSP 3 miliar, MBMA 3 miliar, Indi 3 miliar, CTRA 2 miliar, BBNI 2 miliar, Gudang Garam 2 miliar, dan Alfamart 1 miliar. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana masih melanjutkan konten kemarin. Market so far masih melemah, tapi juga sudah tidak lower low lagi. Berada di area retracement 0,618 sampai 0,786, cuman memang belum muncul buyer sama sekali. Ya, kalau memang ini adalah view jelek, saya rasa ada potensi membentuk yang namanya continuation descending triangle. Kalau di daily nggak begitu kelihatan, tapi misalkan kita ke intraday 15 menit ataupun berapapun itu, terlihat ada sebuah descending triangle yang mana dia bakal konfirmasi kalau misalkan jebol 6650 seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan besok Jumat IHSG jebol dari 6650 ya, itu ada potensi pelanjutan pelemahan, dan saya rasa next stop kalau misalkan 66 nya dijebol juga, maka ya kita berarti bakalan ke support sideways di sekitar 6500 seperti itu. Tinggal tunggu bottomnya aja. Yang jelas perhatikan ini sudah masuk area support, siapa tahu ada prank besok langsung putar balik gitu bisa juga. Tapi kalau misalkan besok Jumat closingnya jelek di bawah 6650, tinggal perhatikan support 6600 dan 6500 untuk next stop selanjutnya. Selama nggak jebol yang 6500 harusnya market masih tidak jelek. Tapi kalau dia jebol 6500 itu baru bakalan sangat jelek, karena selain dia breakdown sideways, dia juga bigger view-nya jadi downtrend. Seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Seperti itu. Gunakan area-area tadi. Oke, kita akan langsung masuk beberapa sampilan aja. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. Kita cari yang ada spreadnya yang menarik untuk dibahas. Kecil-kecil ya spreadnya. Saya pengen coba cek si Bukalapak masih on track. Saya coba India aja deh. Ini yang ada di jualin asing ini. Indika Energy. Oke, hari ini kemarin Rabu Indi turun. Dia turun 2,48%, candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar dan juga sudah lower low lagi. Terakhir Indi kemarin dia bottom sampai area 2000 ya, setelah koreksi dari puncaknya di 3400. Koreksi sampai 2000 dan kemarin ketika isu dividen ya, dia naik sampai area pullback Fibonacci 0,618 dan sekarang dia sudah lower low lagi. Artinya pada bigger structure Indi punya lower low pada structure yang lebih besar seperti itu.
Dan ya bisa aja ini sudah valid koreksi ya, tinggal besok mungkin bisa lihat hari Jumat. Kalau misalkan Jumat closing kan berarti dia juga sudah weekly-nya closing ya. Dan kalau sampai closing di bawah 2000 besok Jumat, saya rasa Indi kurang bagus karena dia sudah punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar seperti itu. Nah, target penurunan dari Indi kalau misalkan besok dia closing di bawah 2000 ya, tinggal kita tarik dari bawah sampai 2800 dan ini adalah target penurunannya 1600 sampai 1750. Kalau besok Jumat dia closing di bawah 2000. Itu pas dengan area area konsolidasi sebelumnya juga ketika di tahun 2021. Yang jelas kalau kita lihat ya, energi ini siklusnya sudah mulai melemah. Ya, jadi memang kita harus adaptasi, kita harus ikut rotasi juga, jangan terus-menerus berharap di energi. Karena ya, contoh lah ini si Indi ini, pertama dia uptrend sudah patah ya. Uptrend di sini dia sudah patah, lalu juga setelah itu sudah punya lower high, lower low, lower high, lower low lagi, jadi dia sudah dalam fase downtrend. Kalau misalkan ada kenaikan pantulan, manfaatin buat kurangi porsi ataupun untuk sell on strength aja atau trading pendek. Tapi kalau untuk swing jangka panjang saya rasa energi sudah kurang bagus untuk sekarang. Nah, untuk Indi sendiri itu perhatikan 2000 area krusial besok Jumat ya. Kalau sampai closing di bawah 2000, saya rasa view-nya kurang bagus dengan target 1620 sampai 1750. Kita lihat dalamnya untuk kemarin Rabu, transaksinya juga kurang bagus. Jadi ya memang price action kurang bagus, transaksinya juga auto kurang bagus. Nggak ada masalah sama sekali. Yang penting itu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Untuk Indi saya lanjutkan. Saya masuk ke yang dibeli asing karena yang dijual asing sudah tidak ada yang menarik lagi. Saya pengen bahas MDKA yang akhirnya mulai rebound juga. Oke, kemarin Rabu MDKA rebound naik 4,5%, candlenya biasa aja. Volumenya pun juga terlihat lebih kecil daripada breakdownnya. Terakhir kita bahas MDKA ketika dia sudah jebol ya dari area 3350. Sudah saya wanti kalau sampai jebol 3350 MDKA bakalan kurang bagus karena by bigger view dia punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high 0,618 juga dan dia juga sudah lower low seperti itu. Dan target penurunannya dari MDKA ini kalau kita tarik target lower low-nya ya, itu ada di sini. Sekitar area 28 sampai 26, pas di area supportnya MDKA seperti itu. Artinya saat ini dia terlihat belum bottom. Memang kenapa reject karena ada area support di sini. Jadi ya rebound suatu yang sangat wajar. Cuman saya rasa kalau misalkan dia tidak bisa bertahan dari 3000, next stopnya maka 28 sampai 2600 pas ke target lower low-nya. Cerita yang sama dengan si Indi tadi, ini juga cukup masuk ke metal, mining dan lain sebagainya. Saham-saham siklikal yang sepertinya sudah mulai berotasi. Seperti itu, karena kalau misalkan kita zoom out ya, MDKA udah naik tinggi banget. Even dari tahun 2017, kalau dari tahun 2020 Covid kemarin ya dia juga udah naik dari 800 sampai 5000 seperti itu. Jadi semua ada siklusnya dan kelihatan kalau dia juga sudah reversal pada big view-nya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang jangan lupa atur porsi dan jangan lupa selalu batasi resiko untuk si MDKA. Untuk target support masih bisa gunakan di 3000, tapi kalau jebol ya next stop di 2880 sampai 2620. Kita lihat dalamnya, surprisingly kemarin Rabu ada akumulasi. Kita track ke belakang juga akumulasinya masih bagus. Cuman saya lebih ngikut price action dan ya momentum juga sudah melemah. Jadi kalau misalkan besok ada reject, sell on strength, jangan lupa gunakan untuk atur port. Aduh, sorry, ada kesalahan teknis tadi. Jangan lupa untuk atur porsi aja. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk MDK, kita lanjutkan. Saya pengen coba update view-nya si Goto yang kemarin Rabu juga ikut melemah. Even katalisnya sudah keluar ya, mau MSCI dan lain sebagainya. Cuman memang Goto ini kemarin Rabu sudah masuk area pullback. Oke. Terakhir kita bahas Goto ketika di 90, itu sudah saya wanti. 90 adalah area pullback dengan target naik ada di sekitar 118 dulu. Nah, kalau kita perhatikan Goto kemarin sudah sampai 118 di area pullbacknya 0,618, 0,786 ditambah juga dengan area structure high-nya. Tuh, jadi reject adalah sesuatu yang sangat wajar dan sebenarnya sesuatu yang sangat menarik dari si Goto ini. Tinggal kita perhatikan retracementnya seperti apa. Nah, untuk sekarang Goto sudah konfirmasi kemarin Rabu dan kalau misalkan besok berlanjut, saya rasa Goto bakalan menarik di sini. Area 105 sampai area 103.
ya. Jadi tinggal perhatikan aja. Kalau misalkan besok kembali melemah GoTo, perhatikan area 105 sampai 103 seperti itu. Kalau misalkan dia ada reject di sana, ada potensi GoTo bakal membuat yang namanya inverted head and shoulder, di mana shoulder kiri head, lalu ini calon shoulder kanan. Kalau ada reject di 105 sampai 103 seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada rebound di 105 sampai 103, maka kita bisa gunakan view retracement dengan area support dari 100 sampai 95 seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja retracement ini kira-kira GoTo rebound di mana. Kalau dia rebound di 105 sampai 103 bisa pakai setup inverted head and shoulder. Tapi kalau tidak ada rebound di sana artinya perlu antri lebih bawah lagi. Untuk bigger view masih downtrend, cuman since kemarin dia bottom di 81, saya melihat ada structure uptrend ya, karena sebelumnya dia juga sudah higher low higher high, ini baru bikin higher low pada structure yang lebih besar. Nih ya, kemarin area pullback dan ya memang konfirmasinya adalah kalau dia jebol 132. Tapi ya sebelum ke sana perlu banyak effort dulu. Yang penting untuk view kecil gunakan area tadi. Kita lihat dalamnya, akumulasinya cukup menarik akhir-akhir ini dari si GoTo. Cuman saya pernah bilang juga ya, untuk GoTo ini lebih baik ikuti price action aja. Yang penting untuk sekarang perhatikan 105 sampai 103. Kalau ada reject di sana saya rasa GoTo bakal menarik karena setupnya bisa jadi inverted head and shoulder. Untuk GoTo, film Happy Cuan sudah saya call kemarin di grup buat yang mau eksekusi Happy Cuan. Saya lanjut, saya pengen coba cek ADMR sudah rebound ya. S-hardware masih on track view-nya untuk S-hardware. Tower ini juga sebenarnya masih on track ya tower. Udah deh, saya bahas aja deh tower. Oke, kemarin Rabu Tower naik, dia naik 5% dengan candle yang solid, volumenya pun juga terlihat membesar. Tower juga sepertinya sudah exit ya, exit tanggal 16. Jadi ya sudah selesai pergerakan dividennya dan sekarang kembali ke price action normal. Sebelum kita bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana tower sebelumnya dia naik sampai 1600, koreksi sampai 800, naik lagi sampai 1300 dan ke 800 lagi. Saya rasa pattern yang terbentuk adalah descending triangle, di mana ini 1, 2 dan ini sedang pembikin descending triangle yang ketiga seperti itu. Terakhir dia bottom di 800 dan terlihat menguat, konfirmasi higher low higher high sampai 1055. Kena 0,618 ditambah juga dengan kena area neckline. Suatu yang sangat wajar tower terkoreksi terlebih dahulu. Setelah itu dia membentuk lower high lower low sampai area 960, di mana itu adalah area supportnya juga tempat dia kemarin reversal. Saya kira bakal terbentuk inverted candle ya, 1, 2 dan mau koreksi. Tapi ternyata enggak, dan kalau saya lihat bentuknya sekarang sih lebih mirip ke yang namanya bullish flag. Ya, seperti ini. Dan ya, konfirmasi pertamanya adalah ketika dia break 1030. Kalau dia sampai break 1030 ada potensi upside dengan target ke sekitar 1170 dari si tower ini dengan setup bullish flag kalau pakai price action ya. Tapi kalau kita gunakan Fibonacci, saya rasa 1055 sampai 1100 ini area kuat karena di sini adalah area pullback. Ya, Fibonacci 0,618 sampai 0,786 ditambah juga dengan area downtrend lainnya. Jadi ya perlu perhatikan area-area tersebut seperti itu. Untuk support kita bisa gunakan 985 sampai 975 sebagai support 1 ya, dan resist gunakan area tadi 1030, 1050 baru Fibo ini. Kita lihat transaksinya cukup menarik di mana ada akumulasi yang cukup konsisten juga dari si tower ini. Cuman by price action memang dia perlu breakout dulu baru bakalan menarik seperti itu. Jadi ya sama, yang penting selalu batasi resiko. Untuk tower saya pengen bahas si Mayora yang gagal breakout. Oke, kita bahas kemarin Rabu Mayora melemah, dia turun 2,92%. Candlenya cukup solid, volumenya pun juga cukup besar. Mayora ini sudah cenderung sideways ya, setelah sebelumnya dia bottom di area 1755, membentuk sebuah symmetrical triangle 1, 2, 3, 4. Apakah mau ke 5 nggak tahu juga. Yang jelas kemarin terakhir dia bottom di 15 ini, lalu dia menguat, bikin pullback higher low dan akhirnya dia higher high. Tuh, sampai sekarang di area 2600. Area ini adalah area-area resistnya si Mayora dan terlihat ada momentum yang melemah dari Mayora. Bahkan yang sebelumnya dia uptrend, dia sudah mulai sideways karena membentuk same high dan juga same low seperti itu. Terakhir dia terlihat false break ya, karena sudah closing di atas 2800. Cuman ya masih belum closing sih ini. 2810, tapi masih belum three rules, saya lupa apa itu namanya, peraturan ketiga itu.
Yang intinya adalah kalau sudah ada 3 candle closing di atas resisten tuh baru valid seperti itu. Tapi ternyata tidak, Mayora ini terlihat false break dan dia kembali melemah. Nah, saat ini kita bisa gunakan support sideways-nya lagi, yaitu di area 2550 sampai 2500 untuk support dari si Mayora, yang mana selama dia tidak menembus area tersebut maka Mayora masih akan melanjutkan sideways-nya. Ini melemah lalu rebound lagi kalau tidak jebol area ini. Tapi kalau misalkan area ini ditembus, maka dari itu dia ada potensi pelemahan lagi ke bawah untuk si Mayora ini, dan perlu diatur porsi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Perhatikan aja 2550 sampai 2500. Kita lihat dalamnya setelah akumulasi yang cukup konsisten, terakhir ada distribusi walaupun belum signifikan ya. Ini biasanya juga ada divergennya. Tinggal ikuti price action aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Mayora. Saya pengen masuk ke yang merah-merah kemarin Rabu. Kita bahas barangkali ada yang menarik. Wah, Adaro itu udah closing di bawah 2600 ya. Saya rasa batu bara untuk exit dulu aja. Kalau misalkan teman-teman masih punya batu bara ya, manfaatin buat exit dulu aja kalau ada penguatan. Karena kalau kita lihat ada potensi sudah reversal semua batu bara itu. Kurang ada yang pengen saya bahas ya, yang di merah-merah. Arto udah, Antam ini juga udah, dia closing di bawah 2000 memang sudah jelek. Terus apalagi, PTPA udah, Adaro udah, Bukalapak udah, Wika udah. Yang merah-merah skip dulu lah ya. Kita coba masuk ke yang hijau-hijau, siapa tahu ada yang menarik. Dan biasa ketika market lemah parah, yang menguat adalah saham-saham small cap, karena memang korelasinya mereka tidak terlalu kuat terhadap IHSG. Properti masih strong. I1 udah saya bahas. PNLF boleh deh, lama banget kita ngecek Panin Group ya. Saya pengen coba cek PNLF. Oke, kita bahas PNLF, di mana kemarin Rabu PNLF berhasil menguat 2,16%, candlenya tidak terlalu kuat, volumenya pun juga sangat mini. Terakhir PNLF dia reversal setelah bottom di 169 ya. Ini kelihatan ada pattern akumulasi falling wedge, dan setelah dia di break pullback lalu akhirnya menguat sampai ke main all time high di 800. Sempat double bottom pada struktur yang lebih besar, dan sekarang terlihat dia sudah melemah. Terakhir PNLF dia sampai sini 434 ya. 434 reversal, pullback, lower low lagi, maka dari itu PNLF sudah masuk pada structure downtrendnya, karena dia punya lower high dan juga dia punya lower low seperti itu. Satu hal yang menarik, lower high lower low-nya membentuk seperti yang namanya falling wedge, dan kalau kita cek MACD-nya ternyata disertai juga dengan bullish divergence seperti itu. Yang artinya apa? Sebenarnya selama tidak jebol dari 266 ini sudah cukup menarik dari si PNLF ini, karena divergennya sudah valid. Tapi kalau misalkan dia masih kembali lower low, artinya divergennya gagal seperti itu. Nah, selain itu kalau misalkan kita tarik area pullback, kita tarik Fibonacci di swing besarnya ya, dari awal sampai kemarin dia naik, PNLF pun juga sudah mulai masuk ke area retracement 0,618 sampai 0,786. Lalu sekarang apa yang perlu dilakukan Mas? Sekarang kita bisa masukin watchlist dan juga perhatikan apakah ada candle-candle reversal di sana. Seperti itu. Apakah dia membentuk cup handle, double bottom dan lain sebagainya, breakout downtrend line dan lain sebagainya, itu baru bakalan menarik. Cuman kalau misalkan belum ada pattern-pattern tersebut, biasanya masih spekulatif buy dan masih rawan gocean seperti itu. Jadi simpelnya untuk sekarang perhatikan area support ini dulu aja, mungkin dari 278 sampai 266 itu support si PNLF saat ini. Selama nggak jebol itu harusnya masih oke, tapi kalau jebol ya dia masih melanjutkan lower low lagi. Konfirmasi pertama dari PNLF adalah ketika dia break dari 298 sampai 300. Karena kalau dia breakout area tersebut, dia bakal membentuk sebuah higher low dan juga higher high dengan target terdekat di sekitar 334 kalau berhasil break dari 300 seperti itu. Dan ya kalau mainin view besar, tunggu dia breakout downtrend line dulu aja, itu baru bakalan lebih menarik. Kita lihat dalamnya, langsung ada akumulasi kemarin Rabu setelah cukup konsisten distribusi ya.
Tuh, tapi kalau kita bandingkan juga belum signifikan dibanding akumulasinya. Jadi so far so good sebenarnya. Manulife ini tinggal ikuti price action aja di mana sekarang sudah mulai masuk area menarik. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, ini untuk konten kemarin Rabu ya yang saya akan upload hari ini hari Kamis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, dan subscribe karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.